bikinkan wajah siapa gitu, langsung jadi. Jadi banyak sekali yang sudah tergantikan oleh 375 juta tenaga kerja global beralih profesi. Karena tadi banyak pekerjaan, tukang cat saja sudah digantikan oleh robot sekarang. Jadi yang tadinya tukang cat di pabrik mobil mau kerja apa dia? Akhirnya ganti profesi yang lain yang masih bisa dikerjakan oleh manusia. Kemudian 1,8 juta pekerjaan digantikan oleh artificial intelligence. Nah, bahayanya lagi bagi Anda sebagai mahasiswa ini saya sudah mengalami beberapa kali ini. Jadi kalau UTS misalnya, kan kemarin masih kita sempat mengalami ujiannya online. Nah, ada yang menggunakan artificial intelligence untuk membuat jawaban UTS ataupun UAS. Itu akan kita lihat, jawabannya sama semua, titik komanya sama. Nah, ini kita tidak menginginkan itu. Kemudian taksi sekarang, taksi di Amerika, di Inggris, di Eropa sudah ada yang tanpa supir. Akan kredit card atau dengan kartu tertentu dengan tadi dengan kalau di Indonesia ada Dana, ada ShopeePay dan sebagainya gitu ya. Sudah langsung kita diantar ke tempat tujuan. Driverless car itu tadi. Jadi mobil tanpa supir. Kemudian data entry, data analitik, big data, itu semua sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia sekarang. Jadi cukup dengan menggunakan aplikasinya diisi oleh masing-masing individu, kemudian terkumpul dalam satu sistem, kemudian disitulah ada disebut dengan big data. Semua data tentang kita ada di situ. Nah, makanya sekarang heboh, dulu sempat kejadian di siapa namanya yang membocorkan data pejabat Bjorka. Nah, Bjorka itu hacker yang bisa mencuri data dari sistem yang ada di big data itu. Jadi kita ini di Indonesia misalnya terkait dengan identitas itu adanya di Kementerian Dalam Negeri misalnya atau di catatan sipil ya, melalui Kementerian Dalam Negeri. Itu punya big datanya. Orang bisa saja nanti mengambil data. Kalau cyber security-nya tidak baik, maka orang dengan mudah mengambil data kita dan digunakan untuk melakukan kejahatan misalnya. KTP kita, sekarang ada KTP digital. Ya. Orang bisa saja curi data itu kemudian print, karena teknologi sekarang sudah banyak KTP palsu, kemudian dilakukan untuk merampok misalnya, kemudian ditinggalkannya KTP yang diambil, datanya dicuri dari big data itu, sehingga polisi pasti akan mencari kita, ini KTP-nya si perampok ketinggalan, padahal kita lagi tidur di rumah gitu. Ya, ini dampak yang bisa kita alami nantinya, yang mudah-mudahan nggak terjadi. Teknologi akan melahirkan berbagai profesi yang saat ini belum ada. Nanti akan ada 10 pekerjaan yang belum ada sebelumnya, tapi dengan adanya AI ini akan terjadi, akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang bisa kita lakukan di era adanya artificial intelligence ini. Kemudian dengan begitu Indonesia perlu juga meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dengan teknologi digital. Jadi artinya saat ini harusnya tidak ada lagi manusia Indonesia yang tidak paham dengan teknologi, terutama Anda generasi muda. Ya. Jadi Anda harus belajar, harus ikuti itu, bukan dengan tujuan untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Karena dunia maya itu ibaratnya hutan belantara. Ya. Jika Anda tidak bisa membawa diri dengan baik, Anda akan tersesat. Tapi kalau Anda mengikuti aturan-aturan, Anda bersikap positif, Anda mengerjakan hal-hal yang positif melalui teknologi ini, Anda akan mendapatkan sesuatu yang baik. Ya, jadi bijaksana dalam menggunakan teknologi. Nah, society 5.0, cyberspace tadi, ruang maya. Bukan Mbak Maya merusakan, tapi ruang maya. Jadi
tidak ada dia limitless ya, kemudian timeless gitu. Jadi artinya semua bisa kita temukan di situ. Jadi dimanapun, kapanpun, ya, dengan siapapun kita ini sekarang sudah bisa terkoneksi ya, dengan adanya big data dan AI ini. Nah, cuman, kita tadi saya katakan harus pandai-pandai menyaring, ya, atau melakukan sensor terhadap informasi. Nah, sekarang ada orang yang begitu dapat info langsung share gitu. Ada nggak yang seperti itu? Tanpa dibaca terlebih dahulu. Ada. Apa dampaknya itu kalau gitu, harus seperti itu? Jadi begitu dapat share, belum dibaca tuh langsung share lagi ke orang lain. Nah, bisa saja yang terjadi adalah yang kita sebarkan adalah berita bohong gitu, atau hoax. Ya, kita harus baca, kita harus pahami dulu apa isinya. Kalau memang itu benar sesuai dengan data, sesuai dengan fakta yang ada, silakan di-share kalau itu positif gitu. Kalau tidak ada manfaatnya, nggak usah di-share. Jadi Anda harus pandai menyaring itu. Ya, karena ada manusia-manusia yang tidak bisa menyaring itu. Langsung share gitu kita lihat. Kemudian memberikan high added value information. Apa artinya itu? Jadi informasi ini harus bisa menjadi nilai tambah bagi kita. Jadi kalau yang tadinya paling tidak ya, paling minimal adalah apabila dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Itu added value yang harus kita bangun pada saat kita berinteraksi dengan dunia maya. Tadinya kita tidak tahu AI menjadi tahu AI, misalnya. Tidak tahu robot, teknik membuat robot menjadi tahu misalnya teknik membuat robot dan lain sebagainya. Jangan cari ya teknik membuat bom. Nah, banyak ada semua. Jadi orang yang tidak sekolah pun sekarang bisa buat helikopter karena informasi ini, bukan informasi. Dia belajar dari internet. Ada di Jawa mana, di Tengah atau Jawa Timur. Dia buat helikopter dari barang bekas dan hanya belajar dari YouTube. Kalah insinyur yang sudah profesor, doktor itu nggak bisa buat helikopter. Dia tamat SMA, nggak tamat SMA bahkan bisa buat helikopter. Ada yang lagi bikin bahan bakar yang bukan profesor, doktor, insinyur, ya, hanya tentara kalau nggak salah, dan itu dibeli teknologinya oleh orang luar. Di Indonesia nggak laku yang begitu, ya. Udah jadi kan? Nggak jadi. Nggak jadi. Oke. Ada yang kemarin bikin mobil listrik gitu. Waktu zamannya menterinya adalah Dahlan Iskan mendatangkan seluruh orang Indonesia yang pintar-pintar dalam bidang listrik pulang ke Indonesia bikin mobil listrik. Apa yang terjadi? Karena waktu itu kita belum siap gitu ya, masih mengandalkan BBM dan sebagainya, sehingga dianggap gagal. Kemudian akhirnya dibeli oleh negara tetangga kita, Malaysia. Ini sekarang lagi mengembangkan mobil listrik nasional. Nah, ini sesuatu yang memang sedang terjadi saat ini. Jadi yang awalnya dari physical space, jarak fisik, ruang fisik ya, kita bertemu di ruang kelas gitu ya, kemudian ngobrol tatap muka langsung, sekarang menjadi cyber space, dunia maya, yang kita juga bisa bertatap muka walaupun hanya lewat gadget misalnya ya. Jadi itu yang terjadi, perubahan terjadi antara industri 4.0 dan society 5.0. Next. Bagi kita sebagai negara yang cukup besar gitu ya, maka akan ada dampak yang kita rasakan ya. Di Indonesia saat ini sekitar 23 juta pekerjaan yang ada saat ini akan digantikan secara dengan mesin otomasi, dengan automatic system. Jadi berapa tahun lagi? 7 tahun. Ya, Anda kuliah yang S1 di sini berapa tahun? 4 tahun. 3 tahun setelah Anda selesai dari Istikharah, banyak pekerjaan yang bisa digantikan oleh mesin. Kalau Anda tidak siap, maka nanti akan jadi apa? Pengangguran. Hanya akan jadi penonton nanti di negeri sendiri. Ya, maka
jadilah mahasiswa yang siap menghadapi tantangan ke depan. Jadi tugas kami cukup berat sebetulnya, mempersiapkan Anda untuk menghadapi masa depan yang kami sendiri nggak tahu nanti kayak apa gitu. Ya, belum jelas arahnya. Ini walaupun sudah ada prediksi-prediksi seperti ini, kita hanya bisa menwanti-wanti saja. Tapi tetap yang nanti menjalaninya adalah Anda sendiri dan mempersiapkan diri Anda sendiri. Ya. Kita hanya mempersiapkan dasar-dasarnya saja. Pekerjaan yang akan hilang berisiko atau berisiko otomasi tersebut adalah pekerjaan yang bersifat repetisi atau berulang-ulang. Seperti tadi yang saya katakan, kalau sekarang packing barang itu nggak perlu lagi manusia, robot udah. Ngecat itu nggak perlu lagi manusia, sudah robot. Ya. Input data juga tidak perlu lagi manusia, cukup dengan AI. Ya. Kemudian payroll officer, membayar gaji, nggak perlu lagi sekarang, udah setor aja duit di bank, kemudian tinggal masukin data, si A gajinya sekian tiap bulan, maka setiap tanggal 1 akan ditransfer otomatis ke bank masing-masing. Nggak perlu lagi manusia untuk mengatur itu. Kemudian production worker, ya, pekerja produksi, nggak diperlukan lagi karena semua digantikan oleh apa? Mesin. Ya. Data collection, nggak perlu lagi. Dulu kita bawa kuesioner gitu ya, kemana-mana Pak LP ya, ambil data itu bawa kuesioner. Sekarang nggak perlu lagi, cukup pakai aplikasi, sharekan Google dalam bentuk Google Form atau dalam bentuk apapun itu, tinggal nanti diisi dimanapun orang itu berada. Tidak selesai, nggak perlu lagi bawa-bawa formulir yang dicetak. Nah, tapi sisi positifnya juga ada. Ada peluang 27 sampai 46 juta pekerjaan baru, dan 10 juta pekerjaan baru tersebut diantaranya adalah jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini yang di kotak-kotak bawah itu ada cyber security. Sekarang orang berlomba-lomba melindungi data yang dia punya dengan cyber security. Nah, Anda bisa jadi tenaga kesehatan, ya, tapi Anda kalau paham dengan cyber security misalnya, Anda belajar, Anda ikut nanti di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Anda ikut AI, sudah mau alumni ya, ada dipelajari tentang AI. Ini kakak kelas Anda di S1 Kesehatan Masyarakat. Ya, dia mempelajari AI di U4 dan di UI. Data analis analisis data. Nah, yang Kespas nanti banyak mainnya dengan data. Anda bisa jadi data analis di bidang kesehatan. Jadi kalau data ini seperti ini, trennya akan terjadi apa nanti penyakit ke depan. Kemudian kalau datanya seperti ini, maka pangsa pasarnya, kalau misalnya ada jual alat kesehatan, ini di mana yang lebih cocok? Ya. Kemudian mobile apps developer, pengembang aplikasi mobile, ya. Ada Internet of Things expert, ya. Jadi semua yang terkait dengan internet, menjual sesuatu dengan internet, dengan membuat aplikasi-aplikasi itu bisa ada jadi salah satu diantaranya nanti. Ada VR dan AR developer, ya. VR itu virtual reality. Sekarang Apple sudah memperkenalkan virtual reality kacamata, ya. Kalau dulu ada Google Glass, sekarang ada Apple apa namanya gitu. Itu kita seolah-olah melihat berinteraksi. Kalau nonton film, seolah-olah kita berada dalam film itu. Itu VR, virtual reality. Oke, tinggal 10 menit, padahal masih banyak. Oke, jadi artinya akan ada sekian banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang menjadi tantangan kita ke depan, termasuklah menjadi pilot drone. Nah, kalau Anda ini nanti itu di Amerika sudah sangat berkembang. Jadi sekarang pesawat itu tanpa awak sekarang, ya, nir awak. Oke, next. Oke, ini data. Jadi terkait dengan pengangguran terbuka. Nah, jadi ya bersyukurlah kalau Anda yang tamatan diploma dan sarjana nanti penganggurannya hanya 5,99 dan untuk D3 diploma ya, dan 5,67 untuk sarjana. Jadi masih lumayan rendah lah dibandingkan dengan yang SD ke bawah. Ya, jadi peluang Anda untuk mendapatkan pekerjaan jauh lebih baik. Next. Nah, apa yang dilakukan? Maka Anda semua harus menguatkan literasi. Kalau dulu kami menguatkan literasi dengan banyak membaca buku yang dibaca itu misalnya, kalau saya keperawatan, buku yang saya dalami manajemen keperawatan itu
yang satu buku saja misalnya oleh pengarang itu 1000 halaman gitu. Harus dibaca semua gitu kalau ingin memahami itu. Buku diagnosa perawatan itu ada 2000 halaman, 3000 halaman, baca semua. Sekarang sudah ada semua dalam genggaman Anda. Tinggal Anda mau memanfaatkan atau tidak gitu. Ya, sudah ada di HP. Mau e-book apa dicari di internet, tinggal baca di situ. Tinggal kemauan saja. Jadi literasi Anda yang harus Anda tingkatkan ya. Dengan adanya kreatif, critical thinking, ya, collaboration, communication, dan compassion. Jadi keinginan yang kuat untuk belajar. Nah, inilah yang melatar belakangi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Oke, next coba ada yang ini 8 program kegiatan ya. Nah, ini magang, praktek industri, proyek di desa, pertukaran pelajar atau mahasiswa, penelitian atau riset, ada wirausaha, ada studi atau proyek independen, ada proyek kemanusiaan dan mengajar di sekolah. Nah, tapi kita di kesehatan ini tidak berlaku sepenuhnya. Anda bisa mengambil mata kuliah 20 SKS di luar prodi ya. Di dalam kampus itu sendiri baik maupun di luar kampus. Jadi misalnya di prodi yang mengambil 20 SKS di prodi yang berbeda di kampus yang sama, atau mengambil 20 SKS di kampus yang berbeda dengan prodi yang berbeda atau dengan prodi yang sama. Terserah nanti pilihan Anda. Nah, kemarin ada kakak kelas Anda yang mengambil prodi yang berbeda, subjek yang berbeda. Dia di S1 Kesehatan Masyarakat tapi ngambilnya Artificial Intelligence di UI dan di Unpad gitu. Nah, itu sangat luar biasa. Nanti mungkin kalau ada waktu diminta panitia untuk bisa sharing terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini. Oke, next. Ini skip. Oke. Nah, ini bukan berarti ijazah tidak perlu, tapi perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah tidak lagi menanyakan Anda tamatan apa gitu, kalau untuk dipekerjakan. Tapi yang ditanya adalah Anda bisa apa. Anda bisa saja lulusan D3 Bidan, lulusan D3P, lulusan S1 Kesehatan Masyarakat. Tapi kalau Anda ahli di bidang Artificial Intelligence, dia akan terima. Dia nggak perlu latar belakang pendidikan Anda. Ya, dia nggak perlu lagi Anda lulusan gelar sarjana Anda apa. Ya, gitu. Oke, next. Next. Oke. Yang ini yang penting sebenarnya LIR ini terkait dengan panduan akademik. Nah, oke. Oke, next slide. Oke, yang saya